Perdebatan dalam video berikut ini bukan sekedar soal siapa yang benar, tapi siapa yang konsisten. Ketika seseorang mengklaim sebuah ajaran penuh kasih, maka standar itu harus diuji, bukan dengan opini, tapi dengan teks. Disinilah masalahnya. Banyak yang berbicara tentang keindahan ajaran, tapi goyah saat diminta menunjukkan dasarnya. Dan di momen inilah, topeng itu mulai runtuh satu persatu. Saya mau tanya dulu bang, abang Islam atau Kristen bang? Saya Muslim. Muslim, silakan bang, silakan. Tadi abang bertanya sedikit kan tentang kenapa sih ada tunjuk-tunjuk seperti itu ya kan? Ya sih, ya sih. Begini bang, biar nggak salah begini. Tadi kan orang tersebut bertanya kepada saya, Edis, apa yang membuat kamu itu kagum terhadap Yesus dan mengikuti dia? Saya jawab lah kan, saya kagum terhadap Yesus karena Yesus yang ada di dalam Bible, profil Yesus yang ada dalam Bible itu sebagai orang benar. Ya kan, ya sebagai seorang penyembuh dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang membuat saya kagum terhadap Yesus dan mengikuti dia. Nah, pertanyaan dia itu saya balikkan kepada dia sendiri. Apa yang membuat Anda kagum terhadap Muhammad dan mengikuti dia? Nah, dijawab sama dia, karena Muhammad mengajarkan sholat. Sehingga dia kagum. Nah, saya mau tanya, karena pernyataan dia itu sudah pasti pernyataan menipu diri. Nah, kalau Anda nggak percaya, saya mau tanya sama Anda, benarkah Anda kagum kepada Muhammad karena Muhammad mengajarkan sholat? Bukan mengajarkan sholat. Nah, kan pasti beda. Konteks yang dibilang bahwasanya kagum itu bisa diambil dalam kategori bermacam-macam, ya betul tak? Mungkin dari tingkah, boleh dari tingkah, perilaku, bahasa, dan tutur kata. Betul. Ya. Salah gini, betul nggak salah satunya karena Muhammad mengajarkan sholat, Anda kagum terhadap dia? Oh, tidak. Bukan masalah mengajarkan sholatnya. Oke, berarti pengajaran akan sholat tidak membuat seseorang kagum terhadap Muhammad ya? Oh, tidak, bukan masalah. Betul, lihat tuh, jelas kan? Lalu apa yang membuat Anda kagum terhadap Muhammad? Begini Bang, layaknya seseorang, kalau kagum kan banyak konteks ya, kalau kita bilang ya, banyak konteks. Layaknya abang kagum dengan Isa Al-Masih, Tuhan Yesus, banyak kan gitu. Dari segi bagaimana mengasihinya, terus kemudian membimbing umat-umatnya, ya gitu. Balik lagi ke kepercayaan daripada orang Islam, yaitu ke Nabi Muhammad. Kenapa banyak kagumnya? Banyak. Layaknya kasih sayang, hampir sama semua. Ya, kasih contoh bang. Oke, kasih sayang, karena Muhammad mengajarkan kasih sayang, betul? Ya. Oke, saya akan buktikan bahwa apa yang Anda katakan itu adalah sebuah dusta, Bang. Begini. Bang, Anda pernah dengar tidak perkataan daripada Sang Baginda, jikalau kalian berjumpa dengan seorang Wahyudi maupun seorang Nasrani, adakah di situ suruh menyayangi? Benar. Tidak ada, Bang. Bahkan jika kalian berjumpa dengan Wahyudi dan Nasrani di jalan, yang ada itu bukan kasihilah dan sayangilah mereka. Tidak. Kalau kalian berjumpa dengan mereka di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Ya kan? Pepet mereka, desak mereka. Bagaimana Anda katakan bahwasanya Sang Baginda mengajarkan kasih sayang terhadap umat manusia? Oke. Silakan. Sebelumnya gini, abang bisa dengar bahwasanya itu disisikan, maksudnya ke jalan yang sempit seperti itu. Saya mau tunjukkan saja hadisnya, mau? Boleh? Boleh. Oke, baik. Banyak orang Islam tidak tahu hadis ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman, setiap hari ini saya mau kasih tahu ya, sambil saya balik kamera saya. Saya mau kasih tahu sama teman-teman. Setiap hari kita itu kedatangan setidak-tidaknya 1.000 orang baru. Nih bayangkan teman-teman, 1.000 orang baru yang datang. Entah itu dari Muslim kah atau dari Kristen. Makanya kalau teman-teman lihat, follower saya setiap hari itu nambah setidaknya 1.000 orang.
Makanya orang-orang seperti ini salah satu contohnya. Makanya teman-teman jangan bosan-bosan ya. Ketika kita memberitahukan kepada mereka hadis-hadis ini. Bang, kok itu lagi bang bahasanya? Datang orang yang tidak tahu. Sabar ya teman-teman ya. Oke. Saya tunjukkan kepada abang hadisnya. Mohon beri saya waktu 30 detik. Ya. Ini hadisnya sudah ketemu. Saya tampilkan di sini dulu sebentar. Oke. Oke. Kelihatan bang sini? Boleh abang yang baca? Itu abang ambil dari mana bang? Kredibelnya pas nggak? Coba. Di dalam hadis Muslim, Sahih Muslim. Mundur dikit bang, agak kabur. Ini. Sip. Oke. Di dalam Sahih Muslim nomornya 2161. Kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ini karangan saya, Anda bisa klik sendiri di situ. Atau Anda ambil hadis, tapi Anda tidak punya hadis kan? Nih, dikatakan apa di sini? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka apa? Maka apa? Apa tuh bacanya itu? Desaklah ya ke jalan yang sempit. Nah, oke. Pertanyaan saya balik dulu. Anda tadi mengatakan bahwa sosok Muhammad itu mengajarkan kasih sayang, betul? Ternyata itu tiada lain hanyalah dusta belaka. Begini. Menurut sang baginda Nabi, kalau Anda berjumpa dengan orang Wahyudi, dengan orang yang Nasrani, apa yang harus Anda kerjakan? Kalau kerja ya layanin orang kita lah. Tadi hadisnya berbunyi apa? Sebentar, tadi hadisnya berbunyi apa? Ini bang, kalau abang ambil konteks di saat masa lalu, di mana di saat pengajaran mulai, maka berbanding terbalik bang. Jadi jangan abang comparekan di semua ratakan gitu loh. Mulai. Angel tenan tuturanmu. Bang, jelas bang, tadi jelas nggak bunyinya itu? Janganlah kalian memulai mengucapkan salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Jika kalian berjumpa dengan salah satu di antara mereka, desaklah ia ke jalan yang sempit. Apakah kurang jelas ayat itu? Begitu jelas kan? Berarti abang kontekskan seperti itu untuk perbuatan yang jahat seperti itu. Bagaimana? Bang, saya tanya dulu, jelas tidak bunyi ayat tersebut? Ya, saya jelas. Oke, sekarang kita praktekkan. Anda lagi jalan-jalan nih. Oke. Terus Anda lihat ada orang pakai kalung salib. Ya kan? Nenteng-nenteng Alkitab. Oke? Menurut ajaran sang baginda, apa yang harus Anda lakukan? Gak selalu tentang apa yang harus dibilang begitu, bukan? Mulai. Bang, bagaimana ini gini? Saya itu melihat begini, Bang. Abang itu, Bang, di dalam hati nurani Anda, di dalam pikiran Anda, saya percaya Anda sebenarnya menolak pengajaran daripada sang baginda. Karena apa? Karena itu bertentangan dengan nurani Anda sebagai manusia. Begini, kalau misalnya, iya. Nah, jadi gini, ada beberapa ajaran yang juga harus diajarkan, namun tidak semua harus diikuti, bukan? Oke, berarti Anda mempercayai bahwa ada pengajaran Muhammad yang, mohon maaf nih, pengajaran daripada sang baginda yang sesat menurut Anda? Bukan sesat. Terus? Jadi, Anda tidak mau mengikuti itu, kenapa? Bukan tidak mau mengikuti. Bahasanya seperti ini. Ini bukan pengelakan dan bukan masalah untuk pengambilan daripada opini, enggak. Tapi kalaupun saya baru tahu bahasa seperti itu, menurut saya nggak masuk. Bagi saya sendiri. Iya, berarti Anda menolak perkataan atau sabda Rasul tersebut. Nah, kalau itu saya tolak untuk konteks yang sekarang. Karena apa? Oke. Anda menolak. Berarti, alasan Anda menolak apa?
Ya sekarang udah terbantahkan di ayat Al-Quran bahwasanya kasihilah seseorang dalam Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan ayatnya. Google dulu, silakan. Oke. Ya kan? Bacakan Bang, ya. Silakan dibacakan. Surat berapa biar saya bantu atau baca di Al-Hujurat ayat 13. Silakan dibaca. Soalnya Al-Quran mereka pentingnya mengasihi sama manusia melalui persaudaraan, tolong menolong dan toleransi. Ayatnya Bang, ayatnya Bang. Ayat. Al-Hujurat nama. Dibacakan Al-Hujurat ayat berapa? Nah, wait. Wait ya Bang, kasih kita ini. Silakan Bang. Al-Hujurat ayat berapa? Dor. Ayo bacakan ayatnya Bang. Bentar ya Bang, ya, agak lelet soalnya. Saya juga nggak terlalu. Bukan lelet itu Bang, udah terbuka kok. Nah, ini Itu sudah terbuka loh ayatnya. Al-Hujurat berapa? Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak boleh mengusirmu dari negara. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Oke, Itu mana di situ perintah kasihilah sesama manusia mana? Bentar, itu beberapa ayat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebaikan. Bentar. Sesungguhnya orang yang beriman dan mengajarkan kebaikan kelak Allah akan mengasihi mereka, menanamkan rasa kasih sayang dalam hati mereka sesama. Surah An-Nisa 8 ayat 86. Dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik atau balaslah penghormatan itu sepadan dengannya. Itu udah jelas Bang di Al-Quran. Ada 3 ayat. Ayat-ayatnya bukan itu yang saya tanya. Di mana ayat kasihilah sesamamu manusia? Di mana? Begini, kalau abang kontekskan dalam hal kasihilah sesama manusia dengan bahasa abang, itu enggak. Atau yang sejenis dengan itu coba silakan. Kasihilah sesamamu manusia mana coba? Nah, that's it, itulah. Jadi gini, dan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka berilah penghormatan dengan lebih baik atau pembalasan penghormatan yang sepadan dengannya. Oke, berarti itu perintah untuk memberi salam, betul? Gini Bang, kalau abang memberi salam itu Bang, dikatakan jikalau ada seseorang memberi salam kepadamu. Coba dibaca, diulangin. Nah, ada beberapa 3 ayat muat mata. Bang, yang satu tadi loh, ulangin yang tadi salam tadi coba. Dan apabila kamu dihormati. Oke, dan apabila kamu dihormati, terus? Your phone battery is low, sir. You must charging your phone, sir. Dengan apabila kamu dihormati dengan satu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Atau balaslah penghormatan itu sepadan dengannya. Baik, itu adalah perintah tentang apabila seseorang memberikan salam penghormatan, betul? Oke. Maka disuruh memberi salam penghormatan, bahkan yang lebih baik, betul? That's it. Oke. Yang saya tanyakan tadi di awal apa? Yang saya tanyakan, di mana perintah untuk mengasihi sesama manusia? Gini Bang, kalau abang nanya dulu kan luas dan banyak perumpamaan. Baik, tidak ada ya. Artinya itu hanya memberi salam. Baik, Bukan, ini tidak ada. dijawab oleh Tuhan Yesus. Dengarkan. Dijawab oleh Tuhan Yesus begini. Jikalau kamu hanya memberi salam kepada orang yang memberi salam kepada kamu, apakah upahmu? Bukankah sesama penjahat juga seperti itu? Maksudnya begini, kita ini di dalam Injil dikatakan, jangan hanya berbuat baik, jangan hanya memberi salam, jangan hanya menghormati orang yang lebih dahulu menghormati kita. Kalau seperti itu, kata Tuhan Yesus, itu adalah sama saja dengan mereka. Contoh, gini. Ada orang, dia berbuat baik kepada kamu. Lalu kamu balas dengan satu perbuatan baik. Apa kelebihanmu daripada dia?
Artinya kamu hanya membalas sesuatu yang baik dengan yang baik, betul? Oke. Karena orang berbuat baik kepada kamu, lalu kita balas dengan kebaikan, artinya impas. Artinya terjadi sesuatu yang impas, setuju? Setuju. Oke. Nah, Terus. makanya kata Tuhan Yesus, apakah lebihmu? Apakah kehebatanmu? Karena dia baik ya kita baik. Itu artinya kita sama saja dengan dia, tidak punya kelebihan daripada dia. Nah, sedangkan yang diajarkan oleh Yesus itu bukan seperti itu. Contoh, kalau ada orang berbuat jahat kepada kita, lalu kita balas dia dengan kebaikan. Menurut Anda, mana yang lebih hebat? Mana yang lebih dahsyat? Membalas orang yang memberi rantang kepada kita. Tahu kan kalau kita hajatan dikasih rantang dan rendang di dalam, betul? Tahu. Lalu kita balas dengan rantang dan rendang. Artinya apa? Impas bukan? Nah, Oke. bentar. Sebentar, sedikit lagi. Tetapi yang diajarkan Yesus itu lebih daripada yang diajarkan dunia. Yang diajarkan Yesus, kalau ada orang menjahati kita, bayangkan, dia kirim lempar sampah kepada kita, dilempar sampah ke rumah kita, balas dengan rantang yang berisi rendang. Saya tanya sama Anda, mana yang lebih hebat? Oh, berarti konteksnya Abang mencari lebih hebat, bukan untuk membuat sesama baik itu. Kita ini kan perbandingan, Bang. Membandingkan ajaran Anda dengan ajaran Tuhan Yesus. Membandingkan Berarti Abang ajaran mencari Sang sesama Baginda. yang baik, begitu. Maksudnya kan walaupun saling membalas dalam kasih, Abang Bang, coba saya tanya dulu, Abang jawab saja dulu, Bang. Kalau gini, Bang, begini, Bang. Kalau gini, ini beda rumah orang Muslim dengan rumah orang Kristen. Yang sejati loh ya, kita nggak bilang yang hanya KTP doang, karena banyak orang Islam KTP-nya saja, banyak orang Kristen KTP-nya saja. Setuju? Nah, sekarang kita berbicara mengenai ajaran yang real, ajaran yang betul-betul. Coba, kalau ada rumah orang Islam, diberikan kepadanya rantang berisi rendang, maka akan dibalas dengan rantang yang berisi rendang. Itulah ajaran Islam, betul? Nah, sedangkan kalau misalnya rumah orang Islam tersebut dikirimi misalnya sampah, ya kan? Dilempar sampah. Apakah dia akan membalas tetap berbuat baik dengan membalaskan mengirim mereka rantang berisi rendang? Tidak kan? Makanya keluar ayat di mana di saat engkau dijahati makanya sabar dan mendoakan seorang. Coba silakan ayatnya, silakan ayat. Apa gak usah ngomongin Bang, saya selalu bilang ayatnya. Ya Apa itu bisa? namanya ngarang bebas, Bang, kalau tidak ada ayatnya. Nggak gini, Abang dari tadi selalu dengan opini Abang. Saya pakai opini saya, oke? Silakan. Jikalau Abang bilang tadi bahwasanya perbuatan baik hanya untuk siapa yang lebih baik, so, jadi kalau Abang ngasih untuk misalnya dikasih rendang balikin rendang, Abang bilang itu setara dan tidak ada kebaikan di dalamnya. Apa iya? Impas itu namanya, Bang. Tidak ada kelebihannya. Artinya perbuatan baik dibalas dengan perbuatan baik. Imbang, Bang. Oke, jawab dong. Karena yang kita bahas adalah perbuatan baik sesama, bukan siapa yang lebih baik. Iya apa tidak? Bang, ujung-ujungnya kita ini membandingkan antara ajaran yang diajarkan dalam Al-Quran dengan ajaran yang diajarkan dalam Injil. Setuju? Konteksnya jawab aja. Bahwasanya yang kita bahas adalah perbuatan baiknya, bukan siapa yang lebih baik. Iya apa tidak? Iya, betul, Bang. Makanya, oke, Nah, baik. yang kedua. Pertanyaan sekarang, Bang, siapa yang lebih baik di situ? Begini. Sedikit, Bang, Anda jawab dulu. Kalau ditanya siapa yang lebih baik, aduh, mulai dia kan. Sedikit, Bang. Tenang, Bang. Tak masalah. Santai aja, aman aja. Saya senang Abang orangnya tidak seperti yang lain-lain. Biasanya yang lain-lain langsung ngamuk, darah, muhalang. Biasanya langsung begini. Begini, Bang. Kalau misalnya Anda jujur, ya, ditanya, manakah yang lebih baik? Orang yang membalas rendang dengan rendang atau orang yang membalas sampah dengan rendang? Menurut Anda yang lebih baik mana? Kalau Abang komparkan rendang dengan sampah, jelas beda.
Iya Pak. Kayak udah Romo Cafe ini kalau udah begini, jurus Romo Cafe. Jangan berdelit. Ditanya A, jawab B. Ditanya B, jawab C. Oke, silakan Abang Gaul, silakan Abang gabung dengan Romo Capek, Bang. Iya, cocok Abang Gaul dengan dia, cocok. Dialog tadi dimulai dengan pertanyaan sederhana. Apa yang membuat seseorang kagum terhadap figur yang diikuti? Ketika Edis menjelaskan bahwa kekagumannya terhadap Yesus berangkat dari karakter, kebenaran, penyembuhan, kasih, itu adalah fondasi yang jelas. Kagum karena pribadi dan teladan. Namun ketika pertanyaan yang sama dilempar balik, jawaban yang muncul justru goyah. Awalnya dikatakan kagum karena ajaran sholat, tapi kemudian ditarik kembali. Ini menunjukkan satu hal penting, bahkan pengikutnya sendiri tidak yakin apa yang menjadi dasar kekaguman mereka. Disinilah Edis masuk lebih dalam, menguji klaim kasih sayang yang disebut-sebut sebagai ajaran utama. Ketika lawan debat menyebut bahwa Muhammad mengajarkan kasih sayang, Edis tidak membantah dengan opini. Ia langsung membawa teks, hadis sahih, referensi yang diakui dalam tradisi Islam sendiri. Dan ketika isi hadis itu dibacakan, tentang tidak memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani, bahkan mendesak mereka ke jalan sempit, terjadi benturan yang tidak bisa dihindari antara klaim kasih sayang universal dengan teks yang eksklusif dan diskriminatif. Yang menarik, lawan debat tidak menyangkal hadis itu. Ia justru mencoba mengalihkan ke konteks zaman. Ini adalah pola klasik. Ketika teks tidak sesuai dengan nurani, maka yang disalahkan adalah konteksnya. Padahal pertanyaannya sederhana, apakah itu ajaran atau bukan? Lebih jauh lagi, ketika ditekan dengan pertanyaan praktis, kalau Anda bertemu orang Nasrani di jalan, apa yang Anda lakukan? Jawaban mulai mengambang, tidak lagi tegas, tidak lagi yakin. Ini menunjukkan konflik internal antara apa yang diajarkan dan apa yang dirasakan hati. Edis kemudian mengunci argumen dengan sangat strategis, menunjukkan bahwa bahkan lawan debatnya sendiri secara tidak sadar menolak sebagian ajaran yang ia klaim benar. Ini bukan lagi soal agama mana yang benar, tapi soal konsistensi iman itu sendiri. Ketika lawan mencoba menyelamatkan posisi dengan ayat-ayat Al-Quran tentang kebaikan dan toleransi, Edis kembali menyorot satu hal penting. Tidak ada perintah eksplisit untuk mengasihi semua manusia tanpa syarat, seperti yang diajarkan Yesus. Disinilah perbandingan menjadi tajam. Yesus tidak hanya mengajarkan untuk membalas kebaikan dengan kebaikan, itu standar umum manusia. Tetapi melampaui itu, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi musuh, memberi tanpa syarat. Analoginya sederhana tapi menghantam. Membalas rendang dengan rendang itu biasa, tapi membalas sampah dengan rendang itu luar biasa. Dan ketika pertanyaan terakhir diajukan, mana yang lebih tinggi nilainya, lawan tidak mampu menjawab secara tegas, karena jawabannya sudah jelas, bahkan dalam hati nurani. Pada akhirnya, perdebatan ini membuka satu realita yang sulit disangkal. Banyak orang membela apa yang mereka yakini, tapi tidak benar-benar memahami atau mengujinya. Ketika teks diuji, ketika logika dipakai, ketika hati nurani diajak bicara, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Pertanyaan sekarang bukan lagi siapa yang paling keras berbicara, tapi siapa yang paling jujur terhadap apa yang ia yakini. Karena iman yang sejati tidak takut diuji, dan kebenaran tidak butuh dibela dengan pengelakan.